Nia ini ingin menceritakan apa, Nia? Tentang pesantren, Kak. Pas di belakang jendela, udah tuh pokoknya setiap kalau ada cowok ganteng, abang gitu. Kamu kayak gitu? Terus ada juga cewek yang suka kesurupan, setiap hari Jumat kesurupan itu. Saya tandain itu Kak kalau lewat kelas, aduh kesurupan lagi. Dipelorotin abis itu diapain? Saya nggak lihat lagi, pokoknya tinggal kolor aja saya lihat. Nggak tahu habis itu dikemanain lagi. Saya langsung lari. Kamu nggak bantuin, takut. kasihan Ayo loh. gimana Kak, saya takut juga nanti saya dipelorotin lagi. Iya Kan juga. ngeri. Oke, di sini ada Nia, nama samaran. Nia ini ingin menceritakan apa, Nia? Tentang pesantren, Kak. Tentang pesantren. Kamu anak pesantren? Dulunya aku dimasukin ke pesantren. Dulunya. Iya. Kelas berapa masuk Kelas pesantren? 1 SMP. Oke. Apa yang mau kamu ceritain? Jadi waktu kronologinya aku masuk pertama kali, sebelumnya aku makasih ya Kak udah diundang ke sini sama Sama-sama. Karen. Jadi aku juga mau disclaimer dulu nih. Kamu mau cerita tentang pesantren. Intinya kita ambil pelajaran, Iya, bukan berarti apapun menjudge ya, Kak. tidak ada menjudge, karena pesantren itu bagus ya. Iya, benar. Tempat belajar agama. Dan ini bukan semua pesantren, Iya. oknum pesantren. Jadi kamu cerita apa sih? Kok jadi penasaran? Aduh. Ya. Ada apa dengan pesantren? Iya, jadi awalnya aku tuh dulu kan masuk pesantren tuh orang tua aku pengen banget anaknya bener gitu kan Kak, pengen bener. Itu usia berapa kamu masuk? Berarti lulus SD, SMP tuh berarti nggak SD, salah SMP. 13 tahun ya, 14 tahun di sana. Awalnya mama saya tuh nggak setuju Kak, karena kan saya tuh sering kenal cowok, mainnya sama cowok terus kadang dulu tuh, terus ikut-ikut kayak nge-DJ juga. Dari umur berapa nge-DJ? SMP. SMP udah nge-DJ, Masya Allah. Bener-bener luar biasa, pantas aja kamu dipesantrenin. Orang mah SMP masih pada les-les, eskul gitu ya. Kamu udah nge-DJ? Udah, sama ikutan motor-motoran itu Kak. Tomboy? Iya. Tapi hari ini girly banget. Geli banget. Nggak kelihatan tomboy loh. Pink. Tuh kan, berliannya luar Aduh, biasa. berani tahu sih kan. Terus, Itu yang gitu. iya kan, apa namanya? Girly banget, tapi aslinya kamu tomboy. Iya tomboy Kak, dulu tuh aku tomboy banget, suka motor-motoran, suka nongkrong di pinggir jalan. Ya Allah, berarti apa suami saya tuh? Anak baik. Iya. RE King, main RE King? Enggak, Satria. Satria? Satria. Iya, Satria aku. Jadi modif-modif warna pink sama Waduh, putih. cocok. Cocok banget suami saya Iya. punya bengkel. Aduh, iya. Nongkrong deh Aduh, situ deh. di mana tuh Kak? Boleh. Betul, ya ampun, Oke. anak motor ternyata. Jadi orang tua saya tuh udahlah katanya, anak pertama kan pengennya udah deket sama nenek aja. Karena Tadi motornya warna pink? iya. Emang kamu suka pink? Suka pink. Tomboy tapi suka pink. Gimana tuh? Gimana tuh konsepnya ya? Jadi udah saya dimasukin kan di daerah Jawa Barat. Papa saya waktu itu dinasnya di Batu Licin, di Sawit. Wih, orang kaya dong kamu? Enggak, bukan, cuma karyawan biasa Kak. Oh, oke. Kakak ya kayak. Terus habis Amin. itu Terus? habis itu udah saya dipindahin deket nenek. Sekalian lah jagain nenek, kan tinggal satu dari papa saya. Kalau kakek kan udah meninggal. Di daerah mana? Di Jawa Barat. Oke. Terus habis itu udah saya dimasukin ke pondok. Awalnya nggak boleh sama ibu saya. Awal-awal tuh masih kayak PP gitu loh Kak. Boleh di pondok, boleh ke rumah nenek gitu. Jadi kan deket. Nah, jadi sekalian main lah ke rumah nenek. Kadang seminggu di pondok, kadang seminggu di ini kan. Boleh ya kayak gitu ya? Nggak boleh aslinya. Cuman karena saya bebel kan kayak gitu. Jadi udah diizinin sama ketua asramanya. Jadi saya diizinin di pulang pergi sama orang tua, sama ke rumah nenek. Terus habis itu sekolah di situ kalau pagi. Cuma saya nggak dikasih motor Kak kalau di pondok, jadi pakai angkutan umum Biar nggak elep. bandel. Biar nggak kemana-mana ngelayap, nggak bolos. Tapi sampai sana saya juga bolos Kak. Ya ampun, bandelnya bener-bener ya. Bener-bener Jadi udah kalau bolos kamu akut. ngapain? Kadang kan nongkrong di itu aja, di kantin di seberang gitu. Jadi pas udah nyampe itu kan
ditutup tuh pagar tuh Kak. Kadang kalau saya mau bener rajin mau masuk gitu, paling saya kasih rokok buat si satpamnya. Bang saya telat bang, oh lu mah gitu kan. Langsung saya udah tuh masuk boleh. Sesekali tuh Kak, ya kayak gitulah suka dukanya. Terus pas di ospek tuh waktu SMA nih kayak SMA dulu ya langsung ke SMA. Saya di ospek tuh saya kan pakai sukanya tuh sepatu yang tinggi-tinggi tuh Kak. Ya maksudnya yang ininya agak roknya agak cangkring, terus sepatunya agak sepatu boot gitu iya Kak. Jadi kan yang lain pada nggak umum tuh. Saya di ospek tuh Kak di tengah-tengah kayak gitu. Kamu kan udah tinggi ya? Enggak tinggi loh kamu loh. Udah di ospek kan enggak, udah di depan situ dibikin malu, dicemong-cemong semuanya, diikat rambutnya, terus bersihin kamar mandi kayak gitu-gitulah Kak. Dikurung di kamar mandi, disiramin gitu pas ospek iya Kak. Udah itu gitu di pesantren? Iya. Di separah pesantren, itu? separah itu gitu. Terus habis itu pas ya namanya pas ospek kali kan Kak, pas baru pertama ajaran baru OSIS gitu kan pelatihan. Terus udah tuh Kak pas saya udah demam tuh sempat demam juga kan. Karena disiramin iya terus kan subuh tuh Kak. Cuma kamu doang, yang lainnya enggak? Yang lain enggak, cuman saya doang gitu. Terus udah gitu pakai tepung, telur. Udah kayak ulang tahun. Iya jadinya Kak, tapi ini bukan pokoknya itu ospek ya. Iya terus habis itu udah tuh saya agak-agak demam, udah nggak masuk tuh 3 hari kan. Tapi ya ketua OSISnya ya minta maaf gitu kan Kak. Dia minta maaf. Ya udah terus mulai ajaran-ajaran baru tuh saya di kelas Kak. Awalnya saya duduk tuh di depan Kak, di depan sama ada cewek tuh. Saya tuh setiap hari tuh ngasih jawaban terus sama dia Kak. Ngasih jawaban? Iya ngasih jawaban kayak ini nih lu ngomongin aja kalau ditanyain gitu kan Kak. Udah ditanyain ini nih lu jawab ini aja katanya. Terus oke. Jadi dia malah jadi ketua kelas Kak. Oh aku yang dipilih. Ini, iya jadi. Lagian kamu bodoh. Iya kan memang bodoh ya memangnya. Kenapa nggak jawabannya buat kamu sendiri? Malu Kak aslinya waktu itu kan. Terus, jadi dia yang jadi bintang dong. Jadi bintang dia paling hits gitu Kak, mana dia cakep. Tapi di pesantren kan bisa cewek cowok dipisah ya? Tapi kalau di situ ada boleh sebutin pembatas atau apa? Bukan, ada yang sekolah campur negeri cewek cowok, ada yang boleh cowok cewek sendiri. Itu lebih parah Kak kalau yang cowok, kalau telat kalau ini kan pesantrennya kan Kak tradisional tuh ceritanya. Tradisional. Jadi bukan modern. Kalau modern nggak bakal boleh ada pemecut kayak gitu. Kalau misalnya telat kayak dicambuk gitu loh Kak. Zaman-zamannya saya waktu itu. Jadi ada tuh kalau yang di putra. Kalau yang di putri paling ya cuma dijewer kayak gitu, nggak boleh. Terus nanti aja tunggu 15 menit baru boleh masuk gitu. Nah kalau saya yang campur, yang cewek cowok. Oh yang campur. Jadi cewek cowok masuk. Terus pas udah saya nggak sehak gitu hati sama dia kan Kak. Saya duduk paling belakang tuh. Pas di belakang jendela. Udah tuh pokoknya setiap kalau ada cowok ganteng, bang gitu. Kamu kayak gitu? Parah banget. Malah nggak tahu dia kayak itu yang kepincut malah beneran. Dia ganteng banget kok Kak. Oh dia kepincut sama kamu? Iya kakak itu ya maksudnya awalnya saya dulu yang ngeledekin. Dia orangnya agak malu kayak gitu. Dia dari Sunda, orangnya kasep banget Kak. Kasep banget ya orang Kamu Bandung. ngeinin ganteng, kasep gitu? Iya abang gitu kan. Terus habis itu kamu katanya gitu Kak. Tapi saya waktu itu pakai celak Kak, jadi kayak sangar banget. Malah aku bilang Kak, saya kan pengen kayak ala-ala Arab gitu kan Kak, ala-ala Arab, tapi malah jadi ala-ala jahanam gitu Kak. Beneran deh. Maksudnya niat pakai celak tuh biar apa? Biar kayak Arab kan. Biar kayak Arab. Iya kayak gitu mandi. Kayak sadar nggak? Nggak pakai Kak. Itu pun coba kudu set gitu doang udah. Terus udah dandan lah ya. Dandan Kak, itu boleh untungnya tapi cuman ini. Ada lagi Kak, lagi zaman-zaman itu emo Kak. Emo itu tuh kayak apa sih? Ininya tuh celaknya di atas doang. Jadi di kelopak kayak anak pang gitu loh Kak. Waduh. Iya, tapi dia cakep banget sih ngeliatnya.
Itu iya cakep banget malah. Tapi dia boleh kan, kalau sekarang kan nggak boleh kan Kak pakai lipstick gitu, udah nggak boleh kan. Kalau waktu zaman saya boleh. Masih boleh. Masih boleh. Cuman pas kalau misalnya lagi ada razia baru tuh nggak usah pakai celak kayak gitu. Nah jadi pas udah tuh kakak kelas saya, ya saya seneng sama kakak kelas itu. Terus di kelas-kelas saya itu kan Kak, apa namanya, yang kakak kelas ini yang kelas 3 itu suka lewat terus ada juga cewek yang suka kesurupan. Setiap hari Jumat kesurupan itu saya tandain itu Kak, kalau lewat kelas, aduh kesurupan lagi, berisik kata saya tuh, saya kayak gitu Kak. Kenapa kesurupannya tiap Jumat? Dia katanya sih kayak orang tuanya tuh habis nolak cowok, jadi udah hampir berapa cowok gitu ngelamar dia tolak terus. Dia mungkin anak semata wayang dan dia cantik memang gitu kan. Terus dia tuh jadi kayak nggak tahu ada masalah apa gitu, jadi tiap hari Jumat tuh pasti kesurupan terus. Nah saya kan di asrama itu kan ada guru, kebetulan Pak Kiai saya kan udah meninggal almarhum. Iya, Pak Kiai saya udah almarhum, jadi yang nerusin itu istrinya, dan istrinya kan kalau itu nggak kuat kan Kak, kalau ngajar gitu kan perempuan nggak boleh karena ada laki-laki sama perempuan, jadi nggak boleh. Dipanggil lah yang kayak ketuanya gitu, ketua yang udah tamat hatam semuanya gitulah, udah dia yang ditunjuk. Nah si abang ini dari daerah Jawa Tengah, orangnya sih Kak sebenarnya biasa aja gitu, tapi dia banyak banget cewek yang suka sama dia gitu tuh Kak. Jadi kayak menggayat cewek tuh gampang banget gitu, manis banget dia kan. Nah jadi kita pada curhat tuh sama dia. Nah terus kalau itu dipanggilnya cuman abang aja, ada kalau misalnya anak kiai dipanggilnya Kang. Kang gitu. Jadi anaknya kiai Kang. Kalau kiainya kan kiai, kalau ini Kang lah istilahnya. Dan kalau cewek deket sama anak Kang itu Kak, itu udah kayak primadona Kak. Oh gitu ya. Bener. Cucok ya kayak gitu. Zaman dulu masih ada cucok. Udah ada Kak, udah ada. Terus pokoknya itu Kak, ini apa, dia paling hits, jadinya cewek paling hits karena kan anaknya Kang jadi itu. Jadi bintang. Bunga desa Bunga gitu. desa di situ. Ketua jadi bunga di asrama. Karena di situ pesantren tuh kan nggak satu kayak kalau di sini kan ada tuh kan Kak. Itu kan satu. Kalau itu enggak. Jadi misalnya satu rumah lagi sebelah tuh banyak pesantren semua Kak. Namanya beda-beda. Gitu. Jadi Dan komplek beda-beda. pesantren. Jadi kampung pesantren lah kalau gitu. Kampung pesantren lah ya. Dan itu udah sepuh banget, terkenal kok di Jawa Barat gitu. Nah terus habis itu udah kan, jadi kita sering curhat sama dia. Dan kakak yang kesurupan ini kita sering kita kenalin sama guru saya yang dari Jawa Tengah ini, yang ketua asrama. Udah tuh dikenalin, oh ini nih dia nggak sanggup Kak, karena udah udah semua kiai udah ngobatin dia, nggak sembuh. Jadi terus? Mungkin kalau istilahnya katanya kayak bolong-bolong belakangnya apa gimana gitu kan. Jadi sampai udah dimandiin apa kembang kayak gitu, nggak ngerti lah saya Kak. Mandiin kayak gitu nggak sembuh. Nah dilalahnya kebetulan itu sama ketua asrama ini dikenalin sama anak Kang itu. Nah saya juga jadi ikut kenal sama Kang itu kan. Jadi ceritanya Kang tuh mana kasep pisan ya. Terus udah kayak gitu tuh kalau setiap ngasih ngasih jawaban tuh kayak baca otak kita gitu. Wah, kayak udah dibaca gitu. Misalnya kita belum ngomong, dia udah tahu nih isi hati kita apa kayak gitu. Contoh kan misalnya ini masa lalu saya kayak gini-gini. Oh, kamu kayak gini-gini. Nggak tahu lah ilmunya kayak apa, kayak entahlah dibacain amalan apa gitu kan Kak. Nggak tahu. Terus udah kayak gitu si yang cewek ini kaligannya itu kebetulannya itu ya dilalahnya tuh sembuh sama anak Kang itu. Oh, itu mah pengen kesurupannya cari perhatian karena kayaknya sih Kang kali. Doang ya sih.
masa kesurupannya tiap hari Jumat. Iya makanya nggak tahu itu kenapa. Pas dikenalin sama Kang langsung sembuh. Modus kayaknya. Tapi Kak mau dilamar anak Kang itu sama bapaknya, katanya siapa yang bisa nyembuh, kayak sayembara coba Kak. Oh iya, karena berarti bapaknya si yang cantik ini yang sering kesurupan ini, bapak emaknya tuh dokter. Nah jadi dia jadi kayak siapa yang bisa nyembuhin dia akan menjadi suaminya gitu. Wah kata saya ntar dulu ya. Ntar dulu. Terus habis itu kan nggak udah tuh. Dan memang cewek ini tabiatnya kayak kurang bagus gitu kan Kak. Kayak ih itu kesel saya juga lah dia tuh. Katanya sama yang kakak kelas saya yang sering saya godain tuh yang dari Kuningan sebut ya nggak apa-apa. Hai Kakak. Nggak apa-apa lah Kak. Aduh, saya tuh bingung nggak mana gitu yang Kang menggoda ya kayak anu ya Kak. Terus seganteng apa sih? Ih ganteng banget ya namanya. Semua Kang ganteng. Ya menurut saya sih kayak karismatik aja sih Kak, ganteng gitu. Jadi kayak rata. ada inner beauty gitu loh Kak. Karisma. Karisma. Semuanya ganteng rata. Kayak ada nggak tahu peletnya atau apa nggak tahu deh pokoknya gitu. Boy terus ganteng, terus karismatik, terus kalau ngomong dikit tapi ngena gitu. Gimana tuh sih? Iya pokoknya kayak apa ya kayak cowok cool tuh gimana sih Kak? Misalnya gimana? Misalnya kayak gini nih. Dia cuma nyebut aja, kamu udah ya kayak perhatian sih sebenarnya udah makan belum? Udah, ya ampun langsung meleleh gitu. Masa ditanya dia? Sumpah iya Kak, di pokoknya tuh karismatik gue gimana ya ditanya udah makan dong langsung meleleh. Iya langsung meleleh Kak. Nah jadi ceritanya kan dia mau dikasih nanti musola sama bapaknya si dokter ini. Saya kan bilang, ke ustadz saya ini dia ganteng, baik gitu kan. Entar dulu sih gitu. Saya kan bilang kayak gitu. Saya kan masih kelas 1, dia kan udah kelas 3 gitu kan. Dia bentar lagi udah mau lulus. Ya udah tuh jadi ceritanya dia mau dikasih musola. Kalau saya tiap hari kasihin rokok dia Kak karena dia suka rokok dan dia tertarik sama saya. Berarti kamu modalnya lumayan ya? Iya lumayan Kak. Sehari sebungkus. Iya kan, cewek ya kayak tapi biar aja lah berkahnya Pak Kiai gitu. Iya. Oh gitu, kamu iya, kasih. Kalau di sana katanya sih kayak gitu. Jadi kayak sedekah lah. Yang ngasih bukan kamu doang, semua? Iya banyak. Kalau ya kan kalau kita konsul gitu kadang kita ngasih apa rokok, aja gitu ya. Apa aja lah cendera mata lah gitu kayak penting pantes kan. Terus ya udah kayak gitu. Nah, si cewek ini kayak nggak terima tuh Kak, nggak terima kalau misalkan saya deketin juga sama ini. Jadi disuruh tuh yang kakak kelas yang tadi yang dari Kuningan tuh nembak saya. Ya udah saya terima juga jadinya Kak, gimana tuh? Bingung. Jadi tapi bukan si Kang yang kamu incer? Bukan, awalnya. Ya udahlah ya kan. Terus dia nembak. Tuh Kak, pas saya lagi ujian tuh Kak, dia nungguin di jendela. Kata saya, ya Allah abang, kata saya itu ya. Jadi kamu jadian bukan yang sasaran kamu dong? Iya, bukan sasarannya saya ya. Mungkin karena Kenapa kamu mau? Ya udahlah, biar aja belum jodoh kali ya. Itu udah akhirnya diterima? Diterima. Emang boleh pesantren pacaran? Awalnya nggak boleh Kak, tapi saya pacaran di belakang itu Kak, ada makbaro namanya kuburan kan Kak. Saya kalau pacaran di belakang kuburan. Ya ampun, jadi kamu diem-diem ya? Iya Kak, ngumpet-ngumpet kan di belakang makbaro itu. Terus tahu nggak Kak, dia tahu loh Kak kalau saya pacaran di situ. Dipegang tangan saya sama dia tuh dia tahu Kak, Kang itu. Nia katanya kan. Terus habis itu kamu sering mojok di sini ya katanya bilang gitu. Ada CCTV nggak? Enggak ada. Mata-mata. Orang itu kayak toang-toang gitu. Iya, maksudnya di situnya kuburan. Terus ini asrama di belakang sini nggak ada sama sekali CCTV atau orang apa juga nggak gitu, ada. ada. Kok tahu dari mana itu dia? Nggak tahu dia. Berarti si pacarnya kamu itu bilang sama Kangkangnya itu. Iya. Terus udah tuh Kak awalnya nah di situ Kak terjadi yang celana dipelorotin anak santri cowok kecil masih kelas 1. Yang dipelorotin siapa? Anak kecil itu. Anak kecilnya kayaknya masih umur baru lulus, kalau nggak SD, kalau nggak baru masuk SMP. Dia sedang segini lah. Anak santri itu. berarti? Anak santri. Pas banget di yang tempat saya kalau lagi mojok di situ. Di situ
Jadi pas kan saya udahan tuh masuk kan ke dalam ke asrama lewat belakang, pintu belakang. Nah kan kaca tuh kelihatan tuh Kak, kaca tapi dia asrama khusus cewek. Kelihatan tuh dari ujung sana. Itu tuh saya ngelihat itu anak itu lari-lari. Jadi di sini dikepung, di sini lagi dikepung. Sumpah demi Allah Kak, jadi kayak lari anak itu lari lagi ke sini. Terus habis itu celananya dipelorotin. Ya Allah. Saya tuh aduh kita santri cewek cuma teriak-teriak aja kan Kak. Gimana Kenapa itu? nggak diaduin? Ya gimana Kak, saya aja juga waktu awal juga saya dibuka-buka baju juga sama. Kan saya pindah asrama tuh Kak 2 kali. Tadi belum cerita ya. Yang 2 kali itu saya pindah juga asrama itu. Yang pertama saya baju saya tuh dibuka gara-gara saya kan bajunya agak ketat dikit waktu itu. Nah, jadi katanya apaan lu pakai pakai baju kayak gitu, langsung disobek kayak gitu Kak. Di sini nggak ada kayak gitu, pakai sarung kayak gitu. Pakai sarung Kak, jadi saya pakai sarung kan, ya namanya juga masih bocah ya kayak. Udah tuh saya dimarah-marahin, dibukain bajunya. Ini baju dibuka semua diambil Kak, jadi kan kayak saya kayak gini-gini kan Kak, malu terus udah tuh. Itu kejadian saya, tapi waktu saya masih kecil juga pas masih SMP. Ini kan udah SMA. Nah pas yang pindah itu saya di SMA tuh asrama itu ngelihat si yang anak kecil yang dipelorotin itu. Sama gitu. kakak kelas berarti? Iya sama kakak kelas. Dia kayaknya sih rame-rame? udah lulus mungkin masih di situ, jadi kayak betah mondok dia Kak. Memang orangnya baduk banget itu si Kok abang kamu itu. laporin? Iya itu tapi beda asrama, beda asrama, beda di sebelah sana kan cowok. Jadi susah juga Kak kita mau speak up kayak gitu kan, kayak gitu. Dipelorotin abis itu diapain? Saya nggak lihat lagi, pokoknya tinggal kolor aja saya lihat. Nggak tahu habis itu dikemanain lagi. Saya langsung lari. Kamu nggak bantuin, takut. kasihan Ayo loh. gimana Kak, saya takut juga nanti saya dipelorotin lagi. Ya Kan juga ngeri. sih. Tapi aku baru tahu loh ada pesantren walaupun nggak semua ya. Nggak Oknum semua. pesantren dan kita nggak sebut nama pesantren itu. Baru tahu kalau ada pesantren kayak gitu. Iya. Nah, terus abis itu kenapa kamu nggak ngadu sama keluarga atau apa, sama guru? Kan kita nggak boleh megang HP. Misalnya pada saat kunjungan. Di sana nggak ada kunjungan Kak. Terus kita Pak Kiai itu jarang banget mau langsung sosialisasi gitu loh. Paling pas ngaji, ayo nguruk ngaji semuanya, terus udah langsung bubar gitu. Kayak gitu Nah, aja. terus kamu sehari-harinya main aja di asrama berarti ya? Yang ngaji pagi subuh jam 4 bangun. Maksudnya bersosialisasi sama teman-teman. Teman-teman itu iya. Kan ada itu pondoknya, ada penanggung jawab pondoknya. Ada. Kenapa nggak ngadu sama Yang dia? ketua asramanya aja diem juga Kak, karena kan kita mau gimana gitu. Kecuali kalau kita boleh pegang HP, kita boleh dong ada bukti Kak. Tuh. Kalau nggak ada bukti Nggak ada ya bukti bingung susah, ya. kita kelar Kak hidupnya. Jebak nanti. aja lagi. Ya mudah-mudahan udah nggak ada lagi, tapi kayaknya memang semua tuh harus kayak gitu sih Kak. Makanya ngeri banget. Berarti sih. tidak menutup kemungkinan dong yang namanya sekolah itu selalu ada bullying, ospek yang berlebihan, terus ada kayak hampir pemerkosaan dong itu namanya. Kalau kayak gitu ternyata dipelorotin terus dia nafsu, bisa kejadian dong. Itu udah kolor lagi malahan. Saya nggak berani ngelihat kan, saya pada teriak-teriak aja kan cewek. Ya gimana lagi, kita nggak bisa kan. Udah pada yang kasihannya bocah tuh ya, kata orang tuanya jauh kayak gitu kan. Ya udah. Jadi ngeri, hati-hati deh ya, nggak semua sih. Kita nggak ada niat untuk menjelekkan satu pesantren, tapi ini kenyataan bahwa ada yang seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih sekolah ataupun pesantren. Ya karena kamu waktu itu juga masih muda, mungkin nggak berani ngomong segala macam. Apalagi sekarang ada berita viral bahwa ada kejadian diduga ada pembunuhan gitu ya, kematian yang disengaja di salah satu pesantren yang beritanya sekarang lagi viral banget. Ini pelajaran juga buat semuanya bahwa kalau ada yang kayak gitu-gitu, kita tuh harus speak up. Kita tuh harus ngumpulin bukti supaya kita bisa laporin. Karena kalau misalnya kita cuman ngelihat gak ada bukti, jadinya akan berbelit-belit seperti berita viral ini kan akhirnya jadi complicated. Gitu. Pada saat kamu ngelihat harus ada inisiasi gitu pada cewek-cewek kan pada teriak-teriak tuh, ayo laporin atau apa. Pada saat itu memang nggak ada handphone ya, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan kalau saksi lebih dari 2 orang, saksi 4 orang itu udah cukup untuk bikin laporan kayak gitu. Berarti kita ya benar-benar harus berhati-hati sekali ya zaman sekarang, karena banyak sekali yang tidak bisa dikontrol, termasuk ya di dalam pesantren juga kan.
kita juga nggak bisa tahu dalamnya apa kalau kita nggak benar-benar ngecek. Iya benar. Tapi yang kamu rasain sendiri di pesantren itu pengajarannya benar. Kalau pengajarnya bener Kak, pagi ngederes kitab kuning, kitab gundul kayak gitu-gitu. Oh, pakai kitab kuning, iya, kitab gundul. kuning, karena kan tradisional. Jadi kayak yang zaman dulu yang ini. Kalau tidur pun Kak, itu kita nggak pakai kasur. Jadi kayak karpet gitu digelar, bantal aja. Jadi kita tiduran di situ. Yang ada yang gudikan ya bareng di situ Kak. Ya Allah. Gudikan apa sih? Gudikan tuh kayak koreng-koreng gitu Kak. Ya Allah kata saya tuh, ya Allah kata. Terus Ya kalau makan pakai nampan Kak. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Kalau ada yang baru bangun guruk-guruk langsung nggak mau makan kata saya. Udah nggak usah makan. Kamu nggak bilang orang tua kamu? Iya makanya orang ibu saya nggak boleh Kak. Suruh catering kan katanya. Iya. Cuman nanti ada iri-irian. Iya, gitu. jadi tolong ya, maksudnya sekarang aku kita di satu sisi tahu itu pesantren mungkin tradisional, tapi tolonglah dijaga kebersihannya, diperhatikan higienis dari santri-santrinya gitu loh. Walaupun orang tua, aku sebagai orang tua misalnya menitipkan anak di pesantren, kita percaya ya kan, kita percaya bahwa ini pesantren terpercaya bisa menitipkan anak, tapi hal-hal yang kayak gitu itu harus diperhatikan dong, karena kita berhak loh orang tua menuntut. Kenapa anak saya diperlakukan kayak gini, kita kan bayar masuk ke situ. Jadi benar-benar harus double check, pengecekan ulang kayak gitu. Jadi ngeri zaman sekarang itu, apapun itu, bukan cuma pesantren, mau sekolah internasional, mau sekolah negeri, sekolah nasional, standar nasional dan internasional, pesantren sekalipun, kampus, akademi, semuanya, institusi ya kan harus dicek, karena banyak banget kejadian-kejadian yang di luar dugaan yang akhirnya berakibat fatal, mengakibatkan kematian, dan pihak orang tua malah nggak tahu, bahkan tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Iya benar. Itu jadi itu harus menjadi notis ya bagi semuanya orang tua gitu loh. Benar. Kamu juga kan pasti nanti kalau jadi punya anak, kamu nitipin ke Pak Kiainya, takut banget ya kayak. Aku termasuk yang khawatir, khawatir juga, karena kita kan punya anak gitu loh. Kalau kita menitipkan anak kita di asrama dimanapun itu, harus benar-benar dong dijaga sesuai amanahnya. Kayak makan tidak higienis aja kan kita takut lah, takut muntah atau kalau makan bakteri. Tuh Kak, kita tuh nasi terus ya beda-beda menunya. Kadang kangkung gorengan udah. Oh iya, nggak ada lauknya? Iya, nggak ada lauknya lagi. Kalau ayam, bayarannya berapa sih? Bayaran itu uang masuk pas waktu saya tuh 2 juta. Kalau per lumayan bulan. Kan itu? Iya, bisa. Zaman 2000 berapa tuh? 2000. Terus udah gitu uang asramanya per bulan iurannya nasi sama itu cuma 500. Memang kecil gitu. Tapi kan lebih baik yang layak dong, nambah sedikit. Cuman nasi kangkung sama itu, tempe doang. Hewan-hewan itu nggak dibolehin Kak. Kalau yang salaf banget ya, maksudnya yang kalau modern nggak kan boleh beda. makan hewan. Nggak boleh, yang bernyawa-nyawa gitu nggak boleh sebenarnya. Jadi paling mentok itu telur. Itu cuman hari Jumat. Telur itu, tapi nggak kan telur juga dari hewan. Iya, makanya itu cuman itu aja, nggak boleh yang kayak disembelih kayak gitu, kadang kayak gitu. Oh gitu. Itu yang mungkin yang salaf, yang kunonya lah gitu kan. Kalau yang modern sekarang mungkin udah ruangan ber-AC tidurnya juga. Kalau saya tidur Kak, kamu lemari 2000 berapa? 2012 berarti. Kurangin 3 tahun berarti 2009. 2009. Lama ya, iya. zaman jebot ya. Iya, zaman 2009. Terus apa tadi? Kalau apa? Lemari itu Kak, lemarinya bukan kayak kalau yang modern kan sendiri-sendiri nih. Kalau di situ dia kayak satu tembok ini ruangan nanti dibagi-bagi gitu loh. Oh, jadi sekat-sekat gitu, tapi jadi satu. Jadi kalau kita yang dapat lemari atas pakainya ada apa tuh kayak tiang gitu, diginiin naroknya, bajunya ke atas gitu. Ya Allah, sedih banget ya. Terus kalau ada yang jorok santrinya, itu dia pembalut di belakang pintu kamar. Kok gitu kan sih? Kita jadi baunya semeriwing kemana-mana kan Kak. Apalagi kalau yang pasti kamar mandi. Kadang itu kalau mandi mereka bertiga Kak. Bertiga dia di kamar mandi. Jadi
karena takut kesiangan kan mandi bertiga, bugil-bugilan bertiga semua. Kayak gitu. Namanya santri zaman itulah pada itu. Ya mudah-mudahan bisa berenovasi. Tapi ya santri-santri di sana ya jadi juga lah, ada yang jadi. Ada yang jadi juga, tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Tetapi tetap harus dibenahi manajemen dari si santri, dari pesantrennya, pengajarannya, fasilitasnya, kebersihannya. Karena itu tanggung jawab, karena orang tua udah bayar menitipkan anak ke situ loh. Aku kalau anakku digitu kok obrak-abrik tuh pesantren, ya kan? Itu udah ngeluarin duit, mempercayakan. Nah, orang tua berhak menuntut loh. Dari mana-mana itu santrinya, ada yang waktu saya itu ada juga yang kayak pertukaran murid gitu, yang dari Irak situ. Oh iya? Iya. Berapa banyak? Cuman dua. Yang dari Irak ke sini 2 orang, yang dari sini dari sana anaknya Pak Kiainya. Jadi kayak beasiswa atau apa? Nggak tahu tuh. Kok ke Irak? Iya, jadi dia kayak ini. Ada yang ke Irak, ada yang ke Arab, ada juga. Pemilik pesantrennya sekarang masih hidup? Masih. Kalau yang saya udah meninggal, kan di sana ada beda-beda asramanya. Jadi tinggal penerusnya anak-anaknya. Coba nanti kita undang di podcast pemilik pesantren yang kamu ya. Undang ya? Boleh. Kalau mau aku penasaran loh, pengen tanya kok kayak gitu sih, nanti mau jorok banget manajemennya. Iya, oke. Ada nggak santriwati yang ditaksir ustadznya terus sampai dinikahin? Oh, banyak. Banyak ya? Iya. Jadi memang ada salah satu anak kiai di situ bebelnya, naudzubillah Kak. Dia nakal banget, terkenal. Maaf ya. Narkoboy. Oh iya? Iya, dia udah sempat masuk juga di sel. Terus udah gitu dia parah banget. Berarti Pak Ustadz tidak bisa mendidik anaknya dong? Kebetulan almarhum Pak Kiai itu udah sepuh, udah meninggal. Jadi tinggal Umi, tinggal ibunya. Itu sepuhnya. Terus itu udah pernah juga ngambilin anak orang, tapi dinikahin Kak, cuman bentar doang. Syarat doang daripada diamuk masa gitu kan Kak. Kadang tuh yang ceweknya Kak yang habis kencan gitu dia cerita Kak, ya aku tadi sama Kacung ini kan manggilnya Kacung kan. Kacung tuh kayak Kang lah bahasa, cuman diistilahin Mas atau Kang gitu, tapi agak tinggi lah di itulah gitu istilah. Kalau Kacung kan Kacung tuh ya Kacung itu nyuruh kan Kak. Tapi kalau di sana Kacung atau Kang gitu. Kalau yang itu bahasa apa? Nggak tahu ya, sebutan aja kayak sebutan petinggi anak-anaknya gitulah gitu kan Kak, ada kayak ininya. Nah itu tuh dia cerita tuh Kak, aku habis dicium sama Kacung ini, pede banget dia. Iya dia bilang gitu, sampai aku tuh dicium sama dia pelan-pelan terus aku ditidurin gitu. Ya ampun. Terus ya tapi dia bermasalah habis itu kan Kak ya, dia diceritain kan kayak gitu, bocor kan Kak. Alamat aja langsung kena sanksi dong. Kena sanksi. Terus dipanggil sama Umi, dipanggil di sidang, kamu maunya apa gitu kan. Anaknya dia juga dipanggil? Iya dipanggil, tapi lari di awalnya. Lari, memang itu Kacung itu bel banget ya, mudah-mudahan sih. Cuman katanya nanti dia adalah salah satu yang penerus di pondok itu. Cuman dia nggak tahu lah kalau kayak gitu kan. Ngeri juga kasih penerus yang kayak begitu bisa gawat dong pesantren itu. Makanya saya undang deh tuh siapa tuh Kacungnya itu. Kacung, oh ya udah dipercaya mengelola pesantren malah digituin, nggak boleh loh. Kita nggak percaya loh kalau ada pesantren yang kayak gitu. Iya. Terus habis itu si Kacung itu dia udah berapa kali ganti pasangan. Ada juga anaknya yang dari anak santri. Cuma saya nggak tahu lagi tuh kabarnya bocah gimana Kang Kacung itu, belum tahu lagi kabarnya kayak gimana. Cuman itu memang diwasiatkan bakalan jadi penerus. Cuman sayang banget ya kalau penerusnya kayak gitu. Ya udah pindah pas waktu itu saya pindah lagi asrama 3 kali. Pindah asrama apa pindah pesantren? Pindah asrama, jadi cuman pindah tempat kayak gitu. Kalau pindah asrama itu kenapa? Karena waktu di situ kan banyak banget, ada hampir 1.000 orang, jadi kayak padet waktu zaman saya. Berarti laku banget dong. Kalau masuknya 2 juta ada 1.000 orang, 1.000 kali 2 juta berapa tuh? 2 M ya? 1.000 kali 2 juta 2 M kan? Ya kan? Iya. Ya dong, satu anak zaman itu 2 juta kamu masuk. Katanya 1.000 itu yang cewek doang apa cewek cowok? Semua gabung. Wow, berarti 2 M pendaftaran doang, belum yang lain-lain.
Lumayan. Makanya bisnis pesantren maju ya Kak. Ini nanti kita undang alumni santriwati yang barbar ini, maksudnya yang barbar. Kamu kan barbar ya, kamu udah gak pakai hijab sekarang ya. Bukan maksud menjelekkan pesantren, tapi kalau ada pesantren yang jelek aku berani tindak. Karena kalau emang itu benar adanya, ya kita sebagai masyarakat berhak untuk membenahi oknum pesantren yang tidak sesuai dengan SOP. Iya, benar. Ya, karena apa? Itu bisa membahayakan. Karena orang tua di sini kita melahirkan anak, kita membesarkan anak, semua butuh biaya, dan begitu kita mempercayakan ke sebuah lembaga, institusi yang Islami yang kita percaya, tetapi malah seperti itu, kita marah sebagai orang tua. Walaupun satu lagi, tidak semua pesantren, ini cerita Nia adalah tahun 2009 ya, di daerah Jawa Barat, dan kita tidak sebutkan pesantrennya. Yang merasa pesantren itu tolong berbenah diri sebelum saya sidak. Serem. Oke, dia benar dong, 2 juta, itunya 1.000, 2M dia. Cuman per bulannya 500 kan makan. Iya, tapi kan uang masuk kan udah megang dong. Besar emang. Dan gak boleh ngutang kan, Gak bayar boleh. di awal kan. Kecuali kalau yang santri dapur. Ada tuh santri dapur itu bantu-bantu. Dia kayak ngabdi gitu. Jadi gratis. Itu kadang kalau misalnya Pak Kiainya butuh, atau kan Pak Kiai kan punya anaknya 7 tuh. Nah, nanti anaknya satu-satu punya santri dapur kayak gitu, yang ngabdi kayak gitu. Oh, kayak apa sih, kayak pengawal gitu ya? Iya, pengawal kayak gitu. Kayak asistennya gitu lah kalau ke kita ya Kak gitu. Nah, nanti dikasih satu-satu gitu. Yang jagain dia, jagain anaknya, atau ngurus-ngurus dia kalau misalnya ada tamu. Kadang kan ada tamu juga politik itu kan Kak, masuk juga. Oh, ada tamu politik? Iya, ada kayak caleg-caleg? Jangan salah Kak, minta doanya gitu. Minta dukungan, suara? Iya, suara juga, sama minta doanya biasanya kayak gitu. Pada datang ke situ, apalagi pas kemarin pemilu banyak banget tuh Kak. Gitu. Ya kalau cuma minta doa doang ya wajar ya. Kalau ada unsur-unsur politis itu yang kita pertanyakan nih kalau sama. Tapi dia ngebangun sekolah juga Kak, ada salah satu nggak boleh sih. Iya, artinya gini, maksudnya kalau udah fokusnya ke agama, tapi misalnya oknum pesantren itu punya kepentingan politis, itu nanti sudah tidak murni lagi. Karena sudah punya kepentingan. Sebaiknya pilih pesantren yang tidak masuk politik, tidak masuk dunia politik. Walaupun dia tidak menjabat, tetapi kalau dia sudah masuk ke dunia politik, itu akan beda. Pemikirannya akan nanti sesuai kepentingan, bukan berdasarkan akhirat. Ya dong? Benar. Jadi harus pinter-pinter pilih pesantren. Benar. Takut Kak. Iya. Takut ya Kak. Takut kenapa? Kalau kita bilang nggak usah takut. Iya benar. Ya memang kalau musim-musim politik pada datang ke situ. Cuman dia bangun sekolah bener Kak. Iya bagus dong. Iya, dari sisinya bagus. Tapi kalau dengan bangun sekolah ada unsur lain tuh ya. Ada udang di balik batu, ya mendingan nggak usah. Kalau misalnya tiba-tiba ternyata korupsi, ya kan kita ngeri juga. Lalu? Terus saya lanjut kuliah tuh kan Kak, tapi saya kuliah tuh kayak mondok tuh cuma hari tertentu. Oh, masih mondok juga sampai kuliah. Berarti orang tua kamu bener-bener konsisten ya? Konsisten, karena dulu kamu ya? Iya, bapak saya tuh kan dulu juga kayak, dulu orang susah Kak, bapak saya tuh sebelum kerja, dan dia IPB Kak, beasiswa di sini. Oh, hebat dong, pinter dong. Alhamdulillah insya Allah. Terus bapak saya tuh dulunya tuh cuman santri dapur yang ngurusin anak Pak Kiainya. Kalau mandi sampai maaf Kak, pupnya itu bapak saya yang iniin, nyebokin Kak. Kata bapak saya, berkahnya anak Kiai kayak gitu. Jadi kayak katanya berkahnya dia gitu Kak. Jadi seneng banget tuh dia bersihin kayak gitu katanya. Ya alhamdulillah jadi bapak saya. Kalau istilah zaman dulu tuh apa ya, kalau kiai dulu tuh kayaknya tirakatnya kuat gitu ya, kayak jadi apa? Maksudnya ya alhamdulillah berkahnya kiainya tuh bisa ngedidik papa saya dari
kinerjanya dia, disayang sama orang, jadi pengurus masjid walaupun udah pensiun dan gak dibayar. Jadi saya salut banget sama papa saya. Oh iya. Mantap, mantap. Jiwa sosialnya dan agamanya bagus. Agamanya bagus papa saya. Tapi kenapa anaknya kayak gini ya? Ya nggak, Allah nggak tahu Kak. Kayaknya salah itu, salah campuran. Terus? Aduh, udah. Terus Ya udah tuh saya pas kuliah, tapi saya kuliah dibully juga loh Kak. Gimana? Kenapa sama dibully? teman saya. Jadi saya kan kalau dari kampus itu ke asrama tuh jauh tuh, kayak setengah jam kan. Jadi saya ngekos tuh di rumah teman saya. Nah teman saya tuh mungkin ada selek sama keluarganya, dia mau cari kontrakan. Dia kan berharap saya bayarin kosan itu sama dia kan Kak, waktu itu ceritanya anunya. Terus sayanya nggak mau, bapak saya suruh di nenek aja jagain, kan udah tua. Nenek saya tuh udah di ICU waktu itu, jadi otomatis saya pulang kan. Dan saya tuh waktu itu ngambil kelasnya karyawan, jadi kelas malam kayak gitu. Kalau siang waktu itu kerja kan Kak. Nah, udah terus dia kayak ngebully saya terus, jadi kayak ngegeng-gengan 5 orang, saya sendirian gitu, dikucilkan kayak gitu. Jadi saya kayak telat lulusnya kayak gitu gara-gara dia. Telat karena berapa lama? Setahun, karena saya diulang lagi SKS-nya ada Kamu yang naik D. kelas? Enggak, SKS-nya ada yang kayak D, jadi harus ke B kayak gitu tuh. Remedial. Jadi saya harus jadi setahun lagi. Jadi semenjak itu saya sedih banget kan Kak. Harus dibully-bully terus, kayak ngebatin gitu. 2 tahun saya dibully terus sama dia. Ya saya masih ingat banget itu orang. Iya, ngebulinya kenapa? Ya, dia pokoknya kayak suka, apaan sih kayak gitu-gitu Kak. Ya memang dia nggak fisik, tapi dia kayak ngejatuhin mental kita gitu loh. Ya apaan sih, maju biasa aja kali kayak gitu. Ya Allah, masa kamu digituin aja ngedon sih? Ngedon Kak, nggak tahu kenapa ya. Padahal ya saya sebelumnya mentalnya preman gitu kan. Nggak tahu kenapa kok sama dia kayak takut banget, nggak tahu kenapa gitu. Karena saya sering curhat sama dia, jadi apapun masalah sama dia gitu. Jadi kayak kartu saya udah dipegang sama dia. Makanya kamu gitu. takut. Iya, takut dia ember gitu kan Kak. Ya udahlah kata saya tuh. Semenjak itu saya jadi kayak males-males kuliah apa gitu kan. Ya, itu cuman pas nenek saya ICU itulah saya sering juga kayak bentrok kuliahnya kan, udah pulang jadi kayak capek jagain nenek di ICU. Itu nenek tuh sebenarnya di ICU-nya sebentar, sebulan seminggu. Terus udah gitu sakitnya itu hampir setahun nenek. Dan pas meninggalnya alhamdulillah nenek tuh dibacain la ilaha illallah, jadi kita tuntun bareng-bareng. Sakaratul mautnya. Iya, alhamdulillah, masya Allah kata saya nenek. Jadi udah itu nenek bisa tenang, saya temenin nenek pas lagi sakit ya, maksudnya bapak saya tuh salut gitu. Ini anak saya tuh hebat bisa ngurusin nenek, itu sedih banget. Walaupun saya sering dimarahin, sering dinilai sama nenek. Padahal saya kan waktu dulu ngerokok tuh Kak, cerita. Bandel banget kamu ya. Ngerokok Kak ceritanya dulu kan. Jadi di kamar mandi Kak, itu kan ala-ala waktu itu ceritanya ngikut-ngikut orang. Ala-ala, kok saya ngerokok gitu kan di kamar mandi. Nenek saya tuh nggak berani ngomong. Tapi ngomong ke tante saya, nelpon bapak saya, kamu ngerokok ya mau saya coret dari kakak, kata bapak saya gitu kan Kak. Udah tuh semenjak itu tuh saya minta maaf sama nenek, udah nggak lagi bebel lah pokoknya. Tapi kamu sekarang nggak kamu sendiri kan udah dari pesantren udah bertahun-tahun dari SMP, SMA sampai kuliah juga. Iya, kuliah jarang-jarang tapi nempel nggak jiwa keagamaan kamu itu? Saya Kak kalau lagi ngaji Kak di pojok terus kayak gini nyender aja. Jadi al-kalamu kayak gitu-gitu. Al-Quran tuh kamu ini. Kalau Quran saya bisa tajwid-tajwidnya. Cuman kalau misalkan ngaji kitab kuning yang gundul, itu saya nggak ngerti Kak. Kadang tuh kan nyoret harokatnya kan susah itu yang di atas itu Kak. Jadi saya nggak ngerti. Apalagi kayak misalnya al-kalamu utawi iki-iku apa gitu tuh saya udah nggak ngerti tuh pakai bahasa Arab, tapi nulisnya pakai bahasa Arab Kak. Nah itu tuh pasti saya ngantuk tuh kalau ajaran itu. Tapi sekarang kamu nggak berhijab? Enggak. belum dapat. Tapi pas sekolah berhijab? Hijab terus. Kuliah juga berhijab.
Gitu. Yang kamu rasakan setelah pesantren ini, menurut kamu bagaimana? Lebih banyak manfaatnya? Manfaatnya itu kayak lebih, kalau misalnya kita punya orang nggak pada bisa nggak baca Yasin, teman-teman saya tuh Kak ada yang nggak bisa baca, saya bisa cepet banget kayak gitu Kak. Terus kalau misalkan kayak misalnya saya lagi down, saya pasti ngewirid kayak gitu, kayak inget gitu, agak-agak masih nempel walaupun ngaji kuping ya Kak. Walaupun ngaji kuping, jadi masih nempel. Oh iya, kata saya tuh bilang kayak gitu. Iya benar. Jadi kan pesantren itu kan proses ya. Iya, Kita nggak bisa ngejudge orang, lu mantan pesantren tapi kelakuan lu kayak begini. iya. Ya belum tentu juga Iya. orang-orang yang berasa suci juga masuk surga kan. Iya. Wallahu alam. Semuanya itu kan proses. Iya benar. Kayak kamu bagus di pesantren udah dapat ilmu segala macam, tapi mungkin belum bisa lanjut, belum bisa lanjut berproses berhijab atau berapa, kita nggak bisa menjudge orang, karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beramal soleh, beribadah dan berbuat baik kepada sesama, ya kan? Kalau menurut aku itu. Tapi pesantren yang rasa-rasa tidak menurut masuk standar, kamu harus laporkan, Iya, ya boleh, dong. iya, Kak. Kita harus sama-sama care. Justru itu bentuk kepedulian kita sama pesantren-pesantren yang melanggar aturan. Ya, mudah-mudahan setelah ini nggak terjadi lagi. Iya, mudah-mudahan ya hal itu cuman ada segelintir pesantren, dan kita sekarang respect semua pesantren, banyak yang maju kok, Ya, amin. banyak yang go internasional, banyak yang modern, yang berpikiran open minded gitu, banyak yang berprestasi, dan juga banyak yang punya pendidikan yang nggak cuma agama tapi juga sainsnya juga maju. Amin. Gitu. Jadi kita dukung terus yang namanya pesantren, tapi tolong jangan sampai mengecewakan orang tua murid. Iya, Gitu. Karena saya juga sebagai orang tua. Iya. Oke, thank you ya. Makasih Kak, sama-sama udah diundang di sini. Iya. Semoga makin banyak followernya. Iya, gitu. Silakan di komen, tapi nggak usah ngejudge yang gimana loh, karena ini semua kita manusia masih berproses. Walaupun dia mantan santri, tapi kan semuanya dia yang bertanggung jawab atas hidupnya dia. Iya, amin. Bye. Makasih, dadah.